Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan coba menjelaskan tentang penggunaan Smart PLS, singkatan dari Partial Least Square. Smart PLS ini kita gunakan untuk memecahkan model Structural Equation Modeling. Di materi sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara teoritis tentang Structural Equation Modeling. Meski demikian saya akan coba sedikit singkat saja ya, kapan sebenarnya kita harus menggunakan model SEM. Seperti kita ketahui, dalam dunia bisnis maupun di dalam dunia bidang sosial, kita akan kadang menemukan beberapa variabel yang tidak dapat diamati secara langsung. Seperti contoh misalnya kepuasan ataupun loyalitas. Ini adalah sebuah variabel abstrak yang kadang kita mengukurnya dengan menggunakan berbagai indikator. Kepuasan loyalitas ini disebut sebagai variabel laten, atau jika dia sebagai endogen maka disebut endogenous latent variable. Nah, tentu karena dia bersifat abstrak maka kadang kita butuh indikator untuk menjelaskannya. Indikator tersebut kita sebut sebagai variabel manifest, seperti itu ya. Untuk memahami secara jelas tentang penggunaan perangkat lunak Smart PLS ini, kita akan menggunakan contoh kasus seperti yang terlihat di slide ini. Pertama, kita asumsikan bahwasanya seorang pemilik toko ingin mengetahui loyalitas pelanggan untuk berbelanja di tokonya. Di sini kita asumsikan bahwasanya loyalitas mereka dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan maupun tingkat kepuasan. Nah, dari kalimat ini kita lihat ada 3 variabel ya, yang kita sebut sebagai latent variable. Variabel manifest dari masing-masing latent variable tersebut adalah seperti yang terlihat di sini. Kepuasan ada harga, kelengkapan produk, lokasi, kepercayaan ada 3, kualitas ada 4, kualitas ini kualitas produk ya, ini kualitas pelayanan ya. Kemudian loyalitas sendiri itu digambarkan oleh 3 variabel manifest ini. Maknanya adalah konsumen tidak berbelanja ke toko lain, mempromosikan tokonya atau merekomendasikan, kemudian dia memilikinya untuk membeli kembali ke toko tersebut. Nah, kita lihat dulu bagaimana tahapan model SEM itu. Pertama, tentu kita beranjak dari sebuah teori, kemudian kita konstruk modelnya. Modelnya nanti seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya di video sebelumnya telah saya jelaskan ya, nanti bisa refer ke sana. Kemudian instrumen konstruksinya apa? Instrumen tadi kita sebut sebagai manifest variable. Kemudian data collectionnya, cara pengambilan datanya tentu nanti kita menggunakan sebuah kuesioner. Kemudian nanti ada pengujian untuk modelnya. Pengujian ini setidaknya ada 2 ya, mengukur modelnya sendiri dan mengukur strukturalnya. Oke, nanti terakhir kita lakukan interpretasi. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung saja lihat dalam bentuk kuesionernya ya, data collection, karena konstruk modelnya udah terlihat tadi seperti pad-nya tadi, kemudian tinggal datanya. Nah, datanya kira-kira nanti seperti ini ya. Kita buat kuesionernya dari 5 katakan tadi latent variable itu ya. Nah, ini indikatornya apa? Ini manifest variable-nya ya. Tentu nanti ketika kita bertanya, korespondensi kita atau responden kita mungkin akan memberikan berbagai bentuk penilaian. Ini disebut skala Likert ya. Sebenarnya skala Likert tidak hanya harus 9 ya. Sering orang menggunakan cuman sampai 5 saja ya. Tapi saran saya sebenarnya jangan bilangan ganjil, karena kalau ganjil suka sekali orang Indonesia itu memilih angka 3 gitu supaya enak gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita menggunakan angka genap, tapi kalau lebih panjang lagi kita bisa gunakan angka 9. Nah, makna dari 9 ini 1 sampai 9 bisa di refer kepada model AHP sebelumnya ya. Oke. Nah, andaikan datanya kita lihat seperti ini. Oke, kita buka Excel-nya. Data yang terkumpul misalnya kita buka ya. Nah, ini datanya ketika kita buka ya, dari berapa responden ini. Oke, ini ada respondennya 100 ya. Ini baris 1, baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100. Dengan jawaban masing-masing responden itu adalah seperti ini. Oke. Nah, tentu ketika kita menggunakan Smart PLS, maka
datanya itu tidak boleh berextension XLS. Itu salah satu kelemahannya, bukan kelemahan juga sih ya. Ini kan extension XLS, nanti kita harus transformasi dalam bentuk extensionnya CSV ya. Oke, ini kita bisa coba data buka gini, kita buka Excelnya, kita simpan dalam bentuk CSV, file save as gitu, klik browse, kita buat namanya CSV, pilih ya, CSV-nya ada Macintosh, ada DOS, tapi kita pilih comma delimited. Oke, pilih ini, kita buat namanya apa ya, latihan SEM gitu aja. Oke, simpan, oke, kita tutup. Nah, sekarang data itu kita impor ke dalam Smart PLS. Kita aktifkan Smart PLS nya. Smart PLS saya menggunakan versi 3 ya. Sebenarnya versi 4 sudah ada, tapi ini udah kandung saya install. Double klik aja, kemudian nanti sambil menunggu aktif PLS nya bisa di download ya. Di sini download softwarenya ya, download Smart PLS. Oke, please internetnya harus aktif ya. Internetnya tidak aktif lagi, ini saya connect dulu. Nah, ini kita tinggal download sini ya, softwarenya. Nah, ini silahkan nanti di download saja, ada yang versi 32 bit, ada yang 64 bit windownya. Saya kebetulan punya versi 64 bit ya. Jadi silahkan sesuaikan saja. Bisa Anda lihat versinya itu di sini ya, di PC property. Nah, ini bisa muncul ya di sini. Ini saya punya 64 bit, oke. Nah, berikutnya kita aktifkan lagi tadi Smart PLS nya. Double klik aja ya. Nah, ini aktif Smart PLS nya. Close aja ya. Nah, kita lebarkan dengan mengklik tanda ini, maximize, oke. Pertama kita buat new project, itu standar ya, semua file atau semua software pasti dia minta create new project atau new file ya. Create new project, kita buat projectnya, kita buat namanya percobaan SEM ya, percobaan SEM ya. Oke, kita oke. Nah, perhatikan di sebelah kiri dia udah muncul seperti ini, ada 3 percobaan SEM, ada double klik to import data, kemudian percobaan SEM. Kita klik saja double klik to import data. Oke, nah dia minta foldernya dari mana, itu tujuannya untuk mengimport data ya. Kita pilih tadi namanya latihan SEM ini ya. Oke, pilih open, kemudian ini biarkan aja namanya latihan SEM. Oke, nah ini data kita tadi udah masuk, ada beli, ada return, ada rekom, ada lokasi, ada lengkap, ada harga, dan seterusnya ya. Oke, data ini kemudian untuk membuat bagian padnya tadi atau strukturnya tadi, Anda tinggal klik saja percobaan, double klik nih, percobaan SEM, double klik. Oke. Nah, setelah kita double klik, maka data variabel tadi muncul semua ke bawah nih. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bangun ya, kita bangun padnya. Perhatikan, kita kembali ke contoh kasus sebelumnya di sini. Pad yang kita bangun kira-kira seperti ini, analisis jalurnya ya. Beli, return, oke, beli, return, rekom ya. Ini 3. Oke, samakan ya. Kita drag. Setelah kita blok, ini bloknya caranya tekan beli, tekan return, tekan rekom. Oke. Tekannya pakai shift ya, ngebloknya ya. Baru kita drag. Drag itu kan tahan dan geser, pindahkan gitu ya. Nah, oke, nah ini udah masuk di sini. Kita bisa rubah bentuknya ke atas. Ini perhatikan di kanan nih, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke seperti ini. Oke, tinggal kita sesuaikan, ini namanya latihan variabel, kita rubah namanya adalah loyalitas ya. Oke. Nah, kemudian habis loyalitas kita ambil kepuasan. Kepuasan ini ada harga, ada lengkap, ada lokasi gitu ya. Ada lokasi, lengkap, dan harga. Blok sama aja ya, blok tadi. Klik lokasi, tekan kontrol ya, lengkap, tekan lagi kontrol, harga gitu ya. Jadi, baru drag lagi ke sini, kemudian kita ubah lagi namanya tadi adalah kepuasan, rename kita kepuasan. Oke, kemudian habis kepuasan kita lihat lagi kepercayaan, expired, jujur, dan margin. Klik dulu jujur, tekan lagi margin, baru drag. Oke, sini
ini sudah. Nah, kemudian kita buat sini namanya tadi apa? Kepercayaan. Klik kanan. Sini klik kanan ya. Klik kanan, rename. Oke. Kita buat kepercayaan. Oke. Nah, udah 3 latent variable ya. Sekarang ini kita bisa hubungkan ya. Bisa kita hubungkan. Oke, misalnya ini tekan connect yang ini. Oke, tekan connect, tarik garis. Caranya setelah kita klik connect tadi, tekan dulu kemana arahnya. Misalnya dari kepuasan, klik kepuasan, baru tarik ke loyalitas. Ini. Begitu juga untuk kepercayaan dan loyalitas, klik kepercayaan, baru tarik ke loyalitas. Nah, seperti ini. Kalau dia biru, berarti dia sudah terhubung. Oke, kita lengkapi lagi filenya. Di sini ada kualitas pelayanan dan kualitas produk. Kualitas pelayanan itu digambarkan oleh kepedulian, jaminan, dan respon. Ya. Jadi kita ambil care, kemudian habis care itu jaminan dan respon. Ya. Seperti ini. Drag lagi. Oke. Nah ini kalau kita, ini kalau kita memilih bisa ditekan select ya. Tekan select, nah baru ini. Oke. Ini kalau kita tarik garis nanti kan nggak enak ngelihatnya. Ini kita rubah bentuknya ke atas. Tapi sekarang kita rubah dulu nama ini. Itu namanya kualitas pelayanan. Oke. Kemudian berikutnya kita ambil lagi kualitas produk. Ada 4 dia cirinya, manifestnya, fitur, daya, premium, dan estetika. Ya. Drag lagi ini. Oke, ini kita geser aja. Kalau geser drag gini ya, tekan dan drag ya. Oke, klik kanan sini, rename kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini. Oke. Nah ini tinggal kita koneksikan semua. Ya. Ini dipengaruhi oleh ini gitu ya. Ini warnanya merah bukan kenapa apa. Ini karena salah namanya, nama variabel latennya sama antara kualitas pelayanan di atas dengan kualitas pelayanan di bawah. Jadi kita rename di sini. Ini yang salah ya, kualitas pelayanan di sini namanya kualitas produk ya, produk. Nah, oke, dia langsung biru ya. Jadi itu salah satu cara untuk mendeteksi juga. Oke, kalau mau dirapikan dulu silahkan seperti ini. Ya. Oke, kita jalankan dengan mengklik kalkulate di sini, PLS algorithm, atau langsung aja sini kalkulate sini pilih PLS algorithm. Jalankan. Oke, kita start ya. Nah ini hasilnya sudah muncul. Kita bisa tunjukkan saja langsung ke dalam di hasilnya itu. Pertama Anda lihat auto loading ya, di sini. Nah ini auto loading minus 0,24 itu tidak valid ya. Kita bisa lihat juga di sini percobaan SEM ini. Oke, klik di sini, ini diagramnya akan ditunjukkan seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah ditunjukkan. Nah, dari semua variabel ini, care ini di sini 0 minus 0,24 itu lebih kecil dari 0,7 ya. Di sini kan harapannya itu kalau kita lihat refer kepada literatur kita kemarin, ini dia faktor loadingnya itu harapannya adalah ya 0, lebih besar dari 0,7 untuk confirmatory research, 0,6 untuk explanatory research. Nah kita lihat lagi, jadi ini tidak valid. Jadi kita kalau belum valid jangan dulu ya beranjak ke yang lain gitu ya. Kita biarkan saja dulu. Ini tinggal kita respesifikasi modelnya. Ini tinggal kita buang care-nya, klik care, tinggal di delete. Nah berarti tinggal 2 variabel manifestnya seperti ini. Oke. Nah sekarang kita running ulang. Start calculation. Nah Anda lihat di sini kita masuk ke path-nya lagi, percobaan CMPLS. Nah ini. Nah setelah kita buang variabel care tadi dan kita running, hasilnya terlihat seperti ini. Dia bernilai 0,98. Nilai-nilai loading faktornya ini sudah melebihi 0,7 ya.
Nah, jadi semua variabel manifest ini dianggap valid. Oke. Nah, yang di dalam nilai di dalam warna biru itu menunjukkan koefisien determinasi. Oke. Koefisien determinasi kita udah tahu ya apa maknanya. Kemudian setelah ini valid, maka langkah berikutnya adalah kita lihat lagi misalnya ukuran lain ya. Pertama kita klik dulu PLS algoritmnya di sini ya. Kita cek auto loadingnya tadi ya. Sini udah ya. Ini udah nggak ada lagi warna merah. Kemudian kalau padnya nilai jalurnya tadi ini sebenarnya sama aja ya. Ini kan 0,01, 0,04 ya. Ini sebenarnya yang di sini nih 0,04, 0,01 gitu ya. Oke. Diskriminan validity-nya juga sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya, ini juga kita bisa bilang reliable. Kenapa? Karena matrik diagonalnya ini, nilai diagonalnya hubungan antara dia selalu lebih tinggi dibanding dengan hubungan antar variabel lainnya. Ya, misalnya kepercayaan dengan kepercayaan 0,8, sedangkan kepercayaan dengan kepuasan, kualitas pelayanan, kualitas produk itu lebih kecil dibanding dengan nilai yang di atas ini. Begitu juga untuk kepuasan dengan kepuasan. Oke, itu adalah diskriminan validity. Kemudian kita lihat lagi construct reliability and validitas. Nah ini crown baik alpha, ada kompositnya tadi, reliability dan average varian extract. Kapan dia disebut variable construct ini reliable dan valid? Itu bisa dilihat lagi indikator nilainya di sini. Composite reliability-nya itu, nah ini 0,7 lebih besar 0,7. Crown back alpha-nya 0,81 sangat reliable. Nah, sekarang nilai kita cuma 0,67. Kita bisa sebut ini adalah masih reliable ya, meskipun tidak di atas 0,8. Oke. Kemudian habis itu apalagi ya? Di sini ini R square-nya tadi koefisien determinasinya, kemudian F square-nya. Berikutnya yang terakhir adalah kita akan running untuk mencari strukturalnya ya, model strukturalnya. Klik calculate bootstrapping. Oke, kita lihat di sini subsampelnya ada 500. Oke, nggak apa-apa ya. Significant levelnya adalah 0,05 dan test type-nya itu adalah 2 arah. Kemarin kita udah belajar juga 2 arah atau 1 arah. Oke, tinggal kita jalankan start calculation. Pertama kita klik dulu path koefisiennya seperti ini. Loyalitas dipengaruhi oleh kepercayaan sebesar 0,101 dan itu tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Yang signifikan adalah variabel kepuasan dengan loyalitas dan kualitas produk dengan kepuasan. Jadi dua komponen ini yang signifikan. Oke. Kemudian karena tadi kita menggambarkan seperti ini, maka sebenarnya ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Loyalitas secara langsung ya dipengaruhi oleh kepuasan. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan mungkin kita bisa rubah dulu tampilannya. Ini kan T value ya. T value atau T hitung. Nah, sekarang kita rubah. Kita tampilkan dipilih inner modelnya, kita pilih P value. Nah, ini signifikansinya. Oke. Jadi kalau kita baca, kepuasan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas produk. Ini juga bisa kita tampilkan dalam bentuk P value juga ya. Kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau T-table atau T-hitung kan harus kita bandingkan dulu dengan T-tablenya ya. Jadi cukup kita pilih peluang probability-nya. Di video sebelumnya juga udah ada saya jelaskan ya, secara singkat. Oke. Sekarang kita masuk ke bootstrapping ini ya. Kita masuk ke special indirect effect seperti ini. Oke. Ini cara membacanya adalah bahwasanya loyalitas dipengaruhi secara tidak langsung oleh kualitas produk melalui kepuasan, yaitu sebesar 0,238 dan itu signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Seperti itu ya, tingkat kepercayaan itu yang P value ya. Nah, begitu juga dengan loyalitas yang di bawah
Ya, loyalitas dipengaruhi secara tidak langsung oleh kualitas pelayanan melalui kepuasan, namun tidak signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95% atau 0,5 alfanya. Nah, itu dia untuk spesifik indirect effect. Serum totalnya kita lihat seperti ini. Kalau dari total kan dia tidak terlihatan ya, dia langsung satu-satu gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat di gambar di sini, ini kan kualitas pelayanan kan tidak langsung ke loyalitas, tapi melalui kepuasan gitu ya. Jadi nanti kita lihat kualitas pelayanan dengan loyalitas gitu. Berapa coefficient parameternya? Ini kan kualitas produk dengan loyalitas. Ya, kualitas produk dengan loyalitas. Ya, kalau kita lihat kualitas produk dengan loyalitas kan tidak langsung ya melalui jalur kepuasan. Nah, itu signifikan tadi. Nilainya berapa? 0,238. Oke. Nah, apalagi ya? Nah, selesai ya. Oh ya, satu lagi coba kita lihat dulu hitung algoritmnya tadi ya. Di sini kita lihat dulu model fitnya udah ya. Nah, ini. Oke. Model fit tadi belum saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini kita pakai SRMR aja ya. Ini kan sebenarnya dia bisa dikatakan fit modelnya. Kenapa? Karena masih di bawah 0,1 ya. Kalau kita lihat kemarin ukurannya kan ini ya. Nah, ini ya ukurannya. Nah, jadi kalau dalam itunya masih kita masuk kategori fit ya. Sedangkan NFI-nya, normal fit indexnya itu antara 0 sampai 1. 1 itu dia semakin fit. Kita dapat 0,71. Jadi udah relatif baik ya. Nah, untuk rumus-rumusnya sebenarnya tinggal cari literatur lain aja sebenarnya. Tapi di saya juga ada beberapa. Nanti kalau diperlukan bisa di copy lah ya. Nah, di sini ada same with Amos, karena pada intinya dulu saya pakai Amos ya. Nah, ini ada di sini. Coba kita lihat rumusnya. Rumus-rumus formula tadi AP apa semua gitu kan bisa kita lihat di sini. Jadi index. Nah, ini. Oke, ini formulanya yang saya pikir yang penting kita tahu cara membacanya lah ya, menginterpretasikan hasilnya ya. Oke, demikian ya. Tapi sedikit sebagai informasi, saya menggunakan Smart PLS karena dia sifatnya we see week ya. What you see is what you get gitu. Artinya apa yang kau lihat itu yang kau dapat. Beda kalau kita menggunakan SAS ya. Kalau SAS itu dia menggunakan prosedur KALIS, yaitu Covariant Analysis of Linear Structural Equation ya. Nah, sebenarnya aplikasi terkait dengan analisa jalur sudah banyak ya. Amos, SAS, Stata, M+, Lisrel, dan IKS. Malah Smart PLS ini baru, tapi dia lebih populer karena orang tidak repot ya. Tarik garis gitu aja jadi gitu ya. Beda kalau kita menggunakan ProKalis ya. Jadi kalau ProKalis, kita lihat contoh di sini. Nah, ini kan Introduction to Structural Equation Modeling using KALIS Procedure in SASTA software ya. Sini ada contohnya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini mirip seperti Amos ya. Dan sebenarnya dulu sebelum KALIS ini ada disebutkan T-KALIS, tapi T-KALIS ini baru di 2008 ya. Sedangkan yang untuk Neo-KALIS ini 2010 dan itu ada di versi 9.2 ke atas. Dan kebetulan saya menggunakan 9.4. Jadi sebenarnya sudah bisa. Hanya memang harus ada bahasa coding gitu ya. Jadi mungkin tidak familiar ya. Tapi saya ingin menunjukkan satu contoh ya, bahwasanya itu juga tidak rumit gitu. Oke. Nah, dia menggunakannya seperti ini. Ini padnya ya. Balik arah gitu ya. Kemudian nah, ini ProKalis seperti ini. Kalau nggak salah saya punya contohnya. Ini sebagai apa aja ya, gambaran nanti ketika Anda ingin menggunakan SAS. Oke, kita besarkan panggil ini daring dari kuantitatif sim.
pakai contoh SEM nih, nah, seperti ini. Nah, dia menggunakan ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita bisa pad diagramnya ya cukup gini aja ya. Jadi kita bisa buang, jalankan. Nah, seperti ini. Jadi ini kita harus set ulang ya sebenarnya, biar nanti dia lebih bagus. SAS itu memang ribet, tapi dia hampir ada semua. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa sebagai perbandingan. Nanti kalau yang berminat SAS-nya saya akan buat tutorial. Demikian, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.